Tidak sholat, tahu tidak hukumannya apa? Neraka. Langsung ke akhirat itu. Mau tahu tidak? Mau Bapak sampaikan? Nah, dengarkan baik-baik. Orang yang tidak sholat itu hukumannya ada 3. Baik di dunia dapat sudah. Di dunia ini sudah dapat. Orang yang tidak sholat hukumannya tidak di akhirat saja setelah mati, tetapi di dunia pun dia dapat. Apa saja? Nanti Bapak kasih tahu. Bapak punya contekan nih. Setelah di dunia mendapat hukuman, kita mati langsung ke akhirat kah? Ke akhirat, yaitu alam barzah, masuk kubur. Setelah masuk kubur baru nanti di yaumul hisab dapat lagi hukuman. Jadi 3 kalian itu dapat. Bagi orang yang tidak sholat 5 waktu, syukur kamu, berterima kasih kita kepada Nabi Muhammad, tidak 50 waktu. Karena Nabi Muhammad berbolak-balik minta kepada Allah, minta diringankan, akhirnya 5 waktulah yang kita kerjakan. 5 waktu ini pun kalian berat melaksanakannya. Nah, apa saja hukuman yang tidak sholat? Dengarilah. Kalau yang tidak dengarin nanti Bapak suruh maju. Sebutkan apa tadi? Silau men. Ini yang kita ceritakan siksaan di dunia kah dulu atau yang di akhirat? Oh, di dunia. Jadi kalau sudah dengar seperti ini, harus sholat atau tidak? Harus. Kalau sudah tidak sholat berarti dia siap menerima siksa. Sekali lagi, siap untuk menerima siksa. Yang pertama, ada 6 siksaan di dunia. Dicabut keberkahan umurnya. Umur 0, 1, 2, 3 sampai 60 tahun hidup di dunia ini tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Hanya hidup di dunia sia-sia. Karena apa? Dicabutnya keberkahan umurnya. Tidak ada manfaat. Itu siapa itu? Tidak sholat itu. Orang Islam tidak sholat. Maka orang Islam itu fondasi utamanya adalah sholat. Tiangnya adalah sholat itu, tiang tuh. Kalau kita hancurkan tiang itu, apa yang terjadi? Roboh kelas itu semua. Makanya dikuatkan tiang itu dengan sholat. Apa tadi yang pertama? Dicabutnya umurnya, tidak berberkah, tidak ada manfaatnya hidup di dunia ini. Itu masih di dunia. Yang kedua, dihilangkan tanda kesolehannya di wajahnya. Hitam tapi menawan. Nyamannya dipandang itu, biar hitam wajahnya. Oh, ternyata rajin sholat. Putih tapi kok udah enak dilihat. Tuh opa-opa Korea tuh, hati ganteng dia. Tapi tidak semua perempuan mengatakan ganteng. Cuma hanya sebagian saja yang mengatakan, ih ganteng loh pak, itu pak. Ya bagi kamu yang tidak sholat juga sama seperti dia. Coba tanya orang yang sering sholat itu, dia tidak tapi terlalu suka dengan muka-muka oplas, apa? Operasi plastik. Tapi walaupun hitam, mohon maaf nih lah, hitam tapi nyaman dipandang. Karena apa? Allah tidak memandang siapapun dari wajahnya, tidak dari tubuhnya, tetapi melihat dari hatinya. Hatinya tulus untuk melaksanakan perintah Allah. Apa dari perintah Allah? Sholat. Ganteng doang tapi tidak sholat. Yang perempuan, jangan suka sama cowok yang ganteng tapi tidak sholat. Karena laki-laki inilah yang membawa you semua ke dalam surga. Yang laki-laki jangan mau melihat perempuan yang cantik, bro.
tapi tidak sholat, kamu nanti yang akan bertanggung jawab kepada mereka yang tidak sholat. Jadi dari mana ya Pak? Yang pertama adalah kesolehannya. Dia takut tidak kepada Allah. Dia kerjakan sholat atau tidak. Jangan merasa ganteng, rambut panjang, putih, rapi, tapi tidak sholat, percuma. Lihat wajahnya yang sering sholat, berseri, tenang, teduh. Kalau yang tidak sholat, gelisah. Lihat kan wajahnya yang sholat ini. Oh, sholat semua. Alhamdulillah. Coba yang perempuan wajahnya, lihat sambil senyum dong. Cantiknya. Mudah-mudahan jadi anak yang bukan jadi anak yang pintar bersolek. Nah, ukur tebal. Begincu tau begincu. Biar tidak begincu, biar tidak mempupur, tapi cantik, rajin mudah-mudahan SD 001 anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Lanjut, segala amal baiknya tidak ada pahala, percuma kamu bersedekah, percuma kamu puasa, percuma kamu naik haji 100 kali kalau tidak sembah. Betul, betul. Umpama gelas, bukan gelas, ember diisi sedekah, naik haji, zakat, tapi tidak sholat, maka bocor, keluar sedekah tadi, sia-sia pahalanya. Maka dari itu kuatkan dulu sholat 5 waktunya, diimbangi dengan sedekah, diimbangi dengan berbuat baik, diimbangi dengan menuntut ilmu. Sholat dulu. Ini nih, sebentar lagi nih, 2 bulan lagi kan, sebulan lagi kita puasa. Ini banyak nih, dia puasa tapi tidak sholat, percuma. Sholat itu mulai dari balik, mulai dari kecil diajarkan, balik wajib mengerjakan, sampai kata Pak ila yaumil akhir, sampai mati kita baru selesai sholat. Ada pula nggak pernah istilah sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Kamu nak kalau pernah dengar di zaman Nabi Musa itu ada orang yang meninggal tidak pernah sholat seumur hidupnya. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Buang jasadnya tadi ke jurang. Kenapa? Selama hidupnya jasad ini tidak pernah bersujud kepada Allah. Maka kata Nabi Musa, buang aja. Tidak ada percuma kalau ditanam ke tanah juga disiksa. Dibuang aja jasadnya. Tidak ada manfaatnya tadi hidupnya. Selama hidupnya hanya memikirkan kebahagiaan dunia saja. Ingat pintar, salat itu bukan di sini yang kalian nikmati, tetapi di akhirat kelak. Lanjut, biar cepat. 4. Doanya tidak dikabulkan. Ya Allah, minta kaya, minta mobil Alphard, minta mobil Toyota. Percuma kata Allah. Kamu berdoa saja tapi tidak sholat, seperti kamu tidak bekerja tapi minta enak betul kata bos ini. Bos minta uang bos. Kerja dulu Pak, kerja dulu Wal, baru dapat upah. Berarti bekal. Nah ini yang punya banyak doa, banyak keinginan, imbangi dengan selanjutnya, tidak mendapatkan doa orang soleh. Walaupun orang soleh berdoa, ya Allah, si Ahmad bin Utuh ini mudahan dia naik haji ya Allah, tapi si Ahmad bin Utuh ini tidak sholat, percuma. Sahnya ya tidak sholat itu ya, ya maulah sholat berarti.
susah kalau nggak sholat itu hidup itu sia-sia. Lanjut. Nah ini yang penting nih. Orang yang tidak sholat mendapatkan siksaan di dunia sebelum mati, yaitu akan dibenci orang. Nggak apa-apa teman-teman, sama seperti kamu berarti tidak sholat. Orang yang sholat tidak akan dibenci orang. Itu nggak mencuri, nggak mungkin dia mencuri, dia akan sholat. Lihat saja, karena sholat itu mencegah dia dari perbuatan buruk. Pak, masih aja Pak orang yang sholat Pak tapi dia mencuri. Banyak aja Pak orang yang sholat tapi dia berbohong. Banyak aja Pak orang yang sholat tapi dia berbuat keburukan. Perlu dikoreksi sholatnya. Sudah khusyukkah? Sudah berkualitaskah sholatnya atau tidak? Allahu Akbar. Jujur aja karena Anda hafal bacaan sholat. Allahu Akbar. Sholatkah kamu nak? Sholat Pak. Hanya gerakan saja tetapi membisu di hadapan Allah. Kata Allah ini belum berkualitas sholatnya. Bagaimana caranya membuat sholat itu berkualitas? Belajar. Di kelas 6 nih mau praktek nih. Kelas 6, Kai dan nenek. Kalian paling kakek di sini kamu, paling tua di sini. Nanti Bapak lihat kalau ada yang kelas 5 dan kelas 6 tidak bisa sholat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Pak? Saya dikatakan mati. Jasadmu hidup tapi hatimu mati. Karena kamu tidak menghidupkan dirimu dengan sholat dan belajar tentang sholat. Bapak lihat nanti tidak ada lagi yang sholatnya Allahu Akbar. Apa lagi? Ya. Jadi sholat bukan sembarang sholat. Sholat yang berkualitas, bahasa agamanya sholat yang khusyuk. Pernah dengar kok? Nah, sudah itu siksaan di dunia. Bentar lagi, cepat. 3 siksaan ketika meninggal. Nah ini mau meninggalnya nih. Meninggal kah? Meninggal. Oh meninggal. Meninggal kah? Oh meninggal. Meninggal kah? Oh meninggal. Yang di belakang meninggal kah nanti? Ya meninggal. Kapan meninggalnya? Aja yang tahu. Jangan kalian kira guru-guru kita yang tua ini yang cepat meninggal. Bisa saja kita duluan. Umur tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita takut Pak mati Pak. Siapkan untuk ibadah, bukan siap untuk mati. Matikanlah dirimu sebelum Allah matikan. Maksudnya apa? Siap sudah. Saya ini siap sudah Pak. Siap sudah untuk dicabut nyawanya. Karena apa? Ibadahnya tidak didik. Apa yang didapat bagi orang yang tidak sholat ketika meninggal dunianya? Disiksa. Mati dalam kondisi terhina. Matinya terhina. Pas sedang tidak sholat berbuat maksiat. Scroll dulu, real. Pas lagi melihat yang maksiat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang pintar, orang berbuat jahat tidak harus keluar rumah, hanya duduk baring di kamar, scroll apa yang dilihat. Orang bisa berbuat jahat. Nonton A, nonton B, nonton C. Paham aja kalau maksudnya? Nonton yang positif, alhamdulillah motivasi diri kita. Nonton yang negatif, nah itu mumpung mama bapak tidak ada sendirian buka Siapa? yang perempuan, bukan laki-laki saja, yang perempuan melihat laki-laki itu anak pendek. Siapa tuh? Selesai.
sisar. Apa itu yang perempuan hafal itu? Nih, senam laki-lakinya celana pendek. Kalian lihat itu buta mata. Apalagi yang laki-laki. Nah, itu bahaya tuh, hati-hatilah. Takutnya kita mati dalam keadaan Ayo lo, siapa itu yang kedua, kamu kah Aisyah? mati dalam kondisi lapar. Mau mati gajam. Jika pernah sholat kan ini memang nih kayak selama hidupnya nggak pernah sholat, ucap di sini lapar. Nggak ada orang mati kekenyangan, lapar ada. Maksudnya apa? Matinya dalam keadaan sakit, susah. Yang ketiga, mati dalam kondisi haus. Innalillahi wa inna. Nah, disiksa kan? Maunya apa? Mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati dalam berbuat baik. Amin ya rabbal. Siksaan dalam kubur. Nah ini sudah mati kan? Si mayat tadi, si Ahmad tadi sudah mati. Apa Di dunia tadi sudah. Pas sakaratul maut sudah dapat siksaan. Nah di akhirat ini yang luar biasa. Tidak bisa lari-lari lagi sudah kamu. Tolong, apa tolong? Kata malaikat, tidak ada lagi kamu pertolongan ketika kamu sudah di dalam kubur. Nah, sholat. Aduh, Pak, sakit ya, Pak. Tidak apa-apa, sakit di dunia ada obatnya masih. Allahu Akbar. Sakit kaki dipukul bapak karena tidak sholat. Tidak apa-apa. Yang penting kamu sholat. Daripada kamu sakit di akhirat tiada guna. Sakit di akhirat tiada guna. Sakit di dunia ada saja Nabi Muhammad menyuruh mengukur bagi anak-anak yang sudah balik untuk melaksanakan sholat. 7 tahun ajarkan mereka sholat. 10 tahun dia tidak sholat. Pukul dia. Biar sedikit mama. Dipukul abah dan bapak, yang penting dia sholat. Kasihan dia teriak-teriak di neraka. Bapak, selangkah lagi mamanya masuk surga. Dipanggil, anaknya siapa? Anaknya si Ahmad. Panggil Ahmad tadi surga. Keluar. Kenapa? Ya Allah, saya dipindahkan ke surga. Anakmu ketika di dunia tidak pernah kamu ajarkan sholat. Kasihan ada sama orang tua. Sedangkan kalian, duit, PS, motor, HP diberikan. Tapi balasanmu, kamu tidak sholat. Di akhirat selangkah lagi mamamu masuk surga, terpanggil ke neraka lantaran teriakanmu. Tolong, Allah mendengar. Siapa itu? Anaknya si Ahmad. Panggil si Ahmad, masukkan ke dalam neraka. Lantaran siapa? Anaknya tidak pernah sholat selama di sini. Ayo, siksaan dalam kubur 1. Nah, didengarkan nih. Kubur itu luasnya berapa? 1 kali 2. Nah, pernah gali kubur nih. Nanti yang meninggal nih sama Dep aja nih. Jasa penggali kubur. Habis itu dijagalah kuburannya.